Tahun 79 saya bertobat. Tahun 89, 10 tahun kemudian, baru bebas utang. Bebas utang ya, tinggal punya rumah. Ya saudaraku, sama mobil tinggal satu. Tapi bebas utang. Dan selama melayani Tuhan, hidup di padang gurun, hidup dari hari ke hari. Give us our daily bread. Setelah itu saudaraku, saya menyeberang ke Bali, saya cross over ke Bali, dan itu menjadi tanah perjanjian kita. Tapi mulainya cuma 30 kali lipat. Menuju 60 kali lipat, akan 100 kali lipat ganda. 2010, the year of nothing wanting. Dan ketiga raksasa ini harus dikalahkan. Barang siapa mengasihi dunia ini dengan isinya, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kota pertama yang harus direbut adalah Hebron. Amin. Kita lanjutkan sekarang Yosua pasal 15. Semua yang ikut Akademi Militer di West Point harus membaca kitab Yosua. Kristen maupun tidak. Why? This is the book of conquest. Ini kitab penaklukan. Kalau dalam perjanjian lama itu adalah kitab Yosua. Kitab perjanjian baru adalah kisah para rasul. The book of conquest, menaklukkan iblis, menaklukkan dunia, mengalahkan kuasa kegelapan, merebut kota-kota bagi Tuhan. Merebut orang-orang yang dalam penjara, yang di dalam kuasa kegelapan. The book of conquest. Sebab saudara dan saya adalah penakluk. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada nama penakluk. Kita proklamirkan hari ini ada. Kita lebih dari penakluk. Amin. Pemenang kurang strong, kurang kuat. Penakluk. Haleluya. Kita baca Yosua pasal 15 ayat 15. Apa berhenti Kaleb? Tidak. Kaleb artinya anjing. Amin. Apa kelebihan anjing saudara? Pandai menyenangkan tuannya. Bukan cuma setia. Setia semua orang sudah tahu ya. Light, number one, loyalty. Buat apa kita ngurusi orang yang tidak loyal? Buat apa saudara? Buat apa ngurusi kutu loncat? Kita bina keluarga kita sendiri, setuju? Nah, anjing itu pandai menyenangkan tuannya. Saya diberi seekor anjing lucu, namanya Luna. Luna ini lucu sekali. Cuma kalau ke rumah saya, hati-hati. Jempolan kakimu isonte. Dia suka ngerikiti jempolan kakinya orang. Tapi aneh, kalau terhadap saya, kalau saya pagi jam 5, teng, sudah bangun, baca Alkitab. Di kantor saya, garuk-garuk dia, di pintu kantor saya bukakan, kipit, dia datang, jempolan kaki saya dijilatin sama dia. Loh, kaget enggak? Anjing aja tahu tuannya saudaraku. Dia menyenangkan hati saya, enak gitu dijilatin sama Luna kakinya. Tapi orang lain dikerikiti sama dia, bukan dikerikiti, kerokoti saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dari sana Kaleb terus menuju kota lain. Itu kota Debir. Ayo perhatikan, Kaleb bin Yefune. Yefune itu he will be facing. Saya mendengar kesaksian Pak Alex. Kok mirip sama papa saya, papanya itu. Sama-sama keras. Dan Pak Alex cerita, sampai satu kali beliaunya pulang, hidungnya, mulutnya jontor gini, habis digebutkin anak yang lebih gede. Papanya bilang, nangis, balik, lawan. Disuruh menghadapi saudara. Dihadapi lagi, jontornya tambah gede. Papanya bilang, enggak boleh pulang, lawan lagi. Saya kira pelajaran bagus. He will be facing. Dia akan menghadapi. Banyak saudara persoalanmu tidak selesai, kadang kau tidak hadapi. Ada masalah keluarga lari. Termasuk lari kepada pelayanan. Dilarang keras, haram hukumnya. Kapan itu saya punya seorang teman, orang kaya.
Ya, tanahnya banyak sekali di Jakarta. Lalu suaminya keserempet WW Gombel. Do you know WW Gombel? Yes. Lalu dia berkata pada saya, ibu nih, masih muda, cantik. Waktu dia umur 40 ya, saya waktu bertobat ya usia 30-an. Saya panggil dia Ci. Dia berkata, Ci ini terpanggil oleh Tuhan. Saya mau di panti asuhan aja. Ngepel panti asuhan. Loh, orang soge kayak dia bisa bangun 10 panti asuhan, mau ngepel. Saya bilang sorry ya, itu pelarian. Dan Tuhan tidak menerima pelayanan pelarian. Dia menerima pelayanan karena kasih. Bukan karena rasa bersalah. Bukan karena pelarian. Amin saudaraku. Face your giants today. Hadapi tantanganmu. Hadapi masalahmu. Masalah itu kayak pintu otomatis gitu loh. Kalau ini pintu otomatis, ya. Loh, kalau orang desa sosok, pertama kali datang mall, lalu pintunya terbuka. Saudaraku, akan dia berkata, dalam nama Yesus ditengking, saudaraku, dikira ada setan. Lalu dia takut, dia jauh. Tapi orang yang tidak desa, dia akan mendekati. Dan pintunya apa? Terbuka sendiri. Tidak usah yaitu abrakadabra, tidak perlu sesam, open the gate. Mendekati aja. Hadapi saja bersama Tuhan. Engkau akan berkemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin saudaraku. Face your giants today. Face your problem today. Kalau berani bilang seperti J.C. Penney, welcome problem. Amin. Aku taklukkan kau bersama Tuhan. Kota yang kedua yang harus ditaklukkan adalah Debir. Dari sana yang maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan memberikan Aksa putriku menjadi istrinya. Dan Otniel putra daripada Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa putrinya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Sebab telah keberikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata-mata air. Bukan mata air, mata-mata air, springs of water. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saudara yang kasih Tuhan, kota kedua adalah Debir. Debir punya dua arti, pertama sanctuary, tempat kudus. Rumah Tuhan, keluarga Tuhan adalah sanctuary, tempat kudus di mana Tuhan tinggal. Amin. Kedua adalah the speaker. Saya percaya kalau ada Tuhan ada dalam kita tidak akan tahan untuk tidak bicara tentang Yesus. Dari mana saya tahu saya jatuh cinta kepada gadis yang namanya Vivi. Yang tahu adik saya, sahabat saya, my loving friend, Andrian. Dia berkata pada saya gini, koniku loh, Viva, Vivi, gak isuk, gak wengi, Viva, Vivi. Dan tidak pagi, tidak malam terus, Viva, Vivi terus. Apa yang ada dalam hati keluar dari mulut. Amin saudaraku. Nah saudara, nama kota itu dulu adalah Kiryat Sefer. Kiryat Sefer adalah the city of the book. Book yang mana? Tidak ada lain firman Tuhan. Ketika kita memulai pembacaan Alkitab tahun ini, saya mendapatkan banyak hal yang baru. Seperti baca itu sinarnya lebih terang. Yang tahun lalu tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Termasuk yang saya khotbahkan ini. Saya tidak pernah khotbah ini sebelumnya. Saya baca ya biasa aja. Sekarang saya lihat, wow, the house of the book. Luar biasa, Hebron. Kita harus menjauhkan diri, disasosiasi dengan yang duniawi. Dan mendekat kepada umat-umat yang cinta Tuhan. Otniel artinya Lion of God. Kalau cari menantu, cari yang hebat. Amin. Kita tahu bagaimana Kaleb
dan juga seluruh suku Yehuda adalah giant killer. Saya kasih ilustrasi tentang durian. Kalau durian itu kalau gambaran giant, ya. Kalau orang suka durian, lihat durian ngiler. Kalau saya enggak terlalu suka, ya bolehlah 1-2. Tapi kalau orang yang suka, sudah mikir, aku pulang dari sini, oh ada durian di Sinar, aku mau beli. Tapi bagi orang yang enggak suka, bagi orang yang takut, itu sesuatu yang akan menakutkan. Saya mau cerita sedikit tentang durian. Kalau saudara punya tamu, saudara tahu tentang tamu itu. Waktu saya pelayanan ke Pulau Penang. Pulau Penang tahu ya, di Malaysia. Begitu dijemput saudara, kok agak lama, telat ini. Datanglah yang jemput, seorang gadis. Dia sekretaris gereja, full timer gereja. Dan kita dijemput dengan van penuh dengan durian. Baru dipetik dari pohon. Istri saya langsung munek-munek saudara. Dan dia begitu kecewa. You Indonesian, you don't like durian. How come? Dia baru keluar duit banyak, gajinya sendiri. Petikkan langsung dari pohon. Ini orang Indonesia gak doyan durian. Saudara kenal dengan siapa yang saudara layani. Amin. Lalu saya bilang kita berdua ini tidak suka durian. Dan saudara tahu di van itu kan jadi satu, jadi terpaksa saudara. Istriku sudah munek-munek, jendela saya buka, tak kipasi hidungnya bojoku. Karena semua full of durian saudara. Kota yang kedua adalah Kiryat Sefer. Setiap kali orang ketemu saudara, mereka mendapatkan hikmat. Sebab saudara penuh dengan firman. Amin. Kalau saudara tidak punya firman, saudara akan ditipu oleh iblis. Kapan itu ada seorang ngaku hamba Tuhan, keliling bernubuat. Dia datang ke Bali. Lalu ada seorang teman saya, istrinya punya sebuah kapsalon kecil. Lalu orang yang nyebut diri hamba Tuhan ini berkata kepada dia, mestinya yang jadi gembala kamu, bukan suamimu. Suamimu terus bekerja, kamu jadi gembala, salonmu tutupan. Sebab suaminya ini pendiam, ibu ini pandai berkicau. Bahkan dia bilang gini, kamu tambah modal 1 miliar buat kapsalonmu, tetap rugi. Untung ibu ini punya firman. Dan mengerti jalan Tuhan. Sekiranya dia percaya apa yang terjadi, ribut rumah tangga itu. Jadi jangan terima semua orang yang ngaku hamba Tuhan. Saudara mengenal segala sesuatu, uji dengan firman Allah yang tertulis. Orang Surabaya itu, rata-rata orang Indonesia suka apa? Mistik. Kalau bistik baik saudara. Mistik jangan. Ada beda antara rohani dengan mistik. Amin. Saya pernah loh saudara. Ketemu orang, tahu-tahu di depan saya bernubuat. Tuhan menghancurkan pekerjaanmu. Langsung tak tengking saudara, tidak peduli dia wanita. Dalam nama Yesus saya tolak. Saya gitu kan saudara. Betul. Sebab Allah kita adalah Allah yang membangun. Siapa perusak? Siapa menghancur? Iblis. Loh kalau saya bilang, ngempun, nah mati saya saudaraku. The city of the book. Othniel merebutnya. Othniel is a city taker.